Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada ungkapan syukur dari kami jemaat, di mana Tuhan lagi masih menganugerahkan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan di sepanjang minggu yang berjalan, dan pada malam hari ini Tuhan lagi masih memberi kesempatan kepada kita untuk ada dalam satu persekutuan beribadah. Tentunya patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan terlebih keluarga Kalengkongan Mumu, di mana pada hari kemarin tanggal 22 September Tuhan boleh menganugerahkan berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga, di mana anak yang kekasih saudara Kevin boleh ditambahkan usia 1 tahun dan boleh menginjak di usia yang ke-18 tahun. Keluarga mensyukuri, bahkan kita semua mengamini bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, keluarga mengundang kita semua, Jemaat Kolom 4, untuk bersama-sama dengan keluarga dalam rangka ucapan syukur. Dan ucapan syukur malam hari ini dirangkaikan juga dengan ibadah kolom Jemaat Kolom 4 dan ibadah pria pembapa Kolom 4. Kami mengucap syukur, dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada malam hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Fali Pelealu, Master Teologi, sebagai Ketua Jemaat, sebagai Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Yudea Paldua. Dan oleh karena itu, marilah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sambil Kadin mempersiapkan, saya undang untuk kita berdiri. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari berdoa. Di hari anugerah-Mu ya Tuhan, hari yang ke-23 di bulan September tahun 2023, ada ungkapan syukur dari kami jemaat-Mu yang hendak kami sampaikan kepadamu Bapa di surga, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan, sehingga pada malam hari ini Engkau lagi boleh memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada dalam persekutuan beribadah di Jemaat Kolom 4. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahkan keluarga di tempat ini, keluarga Kalengkongan Mumu, karena mereka merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan, di mana hari kemarin tanggal 22 September Engkau boleh menyatakan berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di mana anak yang kekasih mereka, saudara Kevin, boleh dianugerahkan usia 1 tahun, dan dia boleh membilang di usia yang ke-18 tahun. Keluarga mengucap syukur, dan mereka boleh mengundang kami semua untuk bersama-sama dengan keluarga dalam rangka ucapan syukur mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati ucapan syukur keluarga.
Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, biar Engkau tuntun mereka boleh tiba di tempat ini dengan damai sejahtera. Bapa di surga, berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga Kalengkongan Mumu yang boleh membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah Engkau utus pada malam hari ini, Ibu Pendeta Pali Pelealu Master Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus, Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga dia boleh memimpin ibadah pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, begitu juga kami semua yang boleh mengambil bagian beribadah malam hari ini. Tuhan juga menganugerahkan Roh Kudus agar ya Tuhan kami mampu untuk memahami, mengerti ketika kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba firman. Bapa di surga, kami hendak memulaikan ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Sambil ya Tuhan, kami memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar ya Tuhan kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan akan Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian lagi dengan melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita angkat pujian lagi dengan melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Kita semua menyadari bahwa hidup yang kita jalani tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Kita seringkali digoda sehingga kadang kita jatuh bangun dalam keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ketika kami menikmati kehidupan, betapa bahagianya kami saat mana Tuhan beri kesempatan untuk kami berkarya, saat mana kami diberi kesempatan untuk melakukan segala amanat-Mu dalam kehidupan kami. Namun ternyata Tuhan, kesenangan dan kebaikan yang Engkau anugerahkan seringkali membawa kami jatuh ke dalam pencobaan. Karena kami kadangkala melupakan Engkau, mengabaikan setiap petunjuk dan amanat-Mu, saat mana kami merasa bahwa kami sukses, kami berhasil,
kami merasa nyaman dan aman, sejahtera, kami melupakan semua itu asalnya dari Tuhan. Dan kadang kami berpikir bahwa itulah hebatnya kami ketika kami sukses dan berhasil, dan pada akhirnya kami pun merasakan ada beban hidup dan penderitaan karena kehidupan yang terus kami lakukan yang seringkali mengandalkan kehebatan dan kemampuan kami. Kami sadar betul bahwa kami semakin jauh dalam kehidupan bersama Tuhan. Untuk itu, pilihlah kami. Tuhan mengenal kami secara pribadi kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampuni dan kasihani kami. Ketika Tuhan mendapati bahwa begitu banyak pelanggaran, begitu banyak ketimpangan yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Biar kiranya Tuhan membaharui hidup kami, sehingga kami boleh berlayak untuk menikmati setiap kasih dan anugerah melalui keselamatan yang hanya daripadamu. Ini pengakuan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Mari kita sambut pengakuan kita dengan melakukan meski tak layak diriku. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami semua yang boleh dihimpunkan bersama memiliki kerinduan yang besar untuk selalu diarahkan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah suluh dan pelita buat setiap kehidupan kami. Karena itu persiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, supaya ketika kami akan membaca firman dan merenungkannya, kami semua akan dibuat mengerti. Dan firman ini tidak akan lalu begitu saja, tetapi dimengerti oleh kami untuk kami berlakukan dalam segenap kehidupan kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah buat kami di saat ini, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bahagian firman Tuhan masih di sekitar bacaan kita di minggu yang berjalan ini, karena ini juga adalah persekutuan ibadah kolom. Kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Bunyinya demikian. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya
Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, dan ada satu ayat sehubungan dengan sukacita hari ulang tahun yang ke-18 dari pemuda Kevin. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-9. Bolehkah yang berbahagia pemuda Kevin membacanya? Mazmur 119 ayat 9. Datang ke depan. Ayo, sholat, 119 ayat 9. Mari, 119 ayat 9. Mari jawab. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku dengan... Terima kasih pemuda Kevin yang sudah membaca bahagian firman di ayat 9 ayat dalam pasal 119. Sekalipun dia sampai baca di ayatnya yang ke sebagian ayat 12. Mungkinkah ada pujian atau kesaksian yang mungkin hendak disampaikan oleh Kevin? Mewakili yang berhari ulang tahun, karena balikan sama ya. Karena apa yang dia jalani, yang Kevin alami di sepanjang kehidupan itu sepengetahuan dari orang tua. Dan puji Tuhan, terutama untuk Kevin boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan.
begitu banyak yang sudah dialami, dirasakan dan dijalani, khususnya Kevin. Itu semua kalau nyandak Tuhan nggak akan mungkin sampai saat ini sebagaimana Kevin ada. Bahkan tepatnya ini salah satu kesaksian, tepatnya 1 bulan yang lalu di tanggal yang sama Kevin boleh mengalami suatu hal yang menurut manusia hal yang begitu sangat mendukakan, mengecewakan, yang bikin sakit. Ada kejadian ya sempat terjatuh dari motor, tapi puji Tuhan kami keluarga mengamini itu, pendeta dan bapak-bapak ibu-ibu. Kami mengamini semua hal itu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan bagi Kevin. Dan sebagai orang yang percaya, walaupun kami sempat kecewa, sempat sedih, karena sempat berpikir, oh Tuhan, sebegitu dekatkah kami dengan Tuhan, tapi masih ada saja masalah yang harus kami hadapi, khususnya Kevin. Tapi puji Tuhan, di situ Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa orang harus mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, baik senang maupun tidak senang. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi yang Kevin alami 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus, itu kami keluarga menganggap sebagai ujian yang diizinkan Tuhan untuk Kevin hadapi dan untuk kami keluarga hadapi. Karena dengan ujian yang boleh terjadi dalam kehidupan Kevin dan kehidupan kami keluarga, kami mengamini itu bahwa itu boleh mendewasakan iman kami, bahkan itu boleh menjadi pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa, khususnya bagi Kevin. Dengan peristiwa-peristiwa yang boleh Kevin alami dan Kevin hadapi, itu boleh mendewasakan dia dan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Itu yang kami ambil hikmat dari semua yang terjadi, dan bersyukur sekali waktu 17 tahun tidak sempat dirayakan karena ya memang masih ada sisa-sisa pandemi. Dan pada saat ini pas 18 tahun boleh dirayakan bersamaan juga dengan ulang tahun suami di awal bulan September, yang tidak sempat dirayakan karena situasi dan kondisi suami ada yang harus dihadapi, jadi berhalangan untuk dirayakan di awal September. Jadi setelah pikir-pikir, orang bikin saat ini sekalian dengan ucapan syukur Kevin, dan dengan segala sesuatu yang boleh Kevin alami dan Kevin terjadi. Dan puji Tuhan, Kevin boleh ada sampai saat ini. Kami keluarga pun melihat kedewasaan anak ini, semakin dewasa, tidak seperti dulu. Walaupun kadang secara orang tua, kadang pendeta merindukan untuk dorang sama seperti dulu waktu masih kecil. Waktu masih kecil, orang suka dorang cepat besar. Setelah cepat besar, ternyata suka sama seperti dulu. Boleh kemana-mana bersama-sama, tapi ini ya orang tidak bisa pungkiri, anak harus semakin dewasa dan istilahnya dalam tanda kutip punya kehidupan sendiri. Yang pasti orang tua dan keluarga berharap yang terbaik buat Kevin dalam Kevin menjalani hari-hari kehidupan Kevin. Satu hal yang Kevin mesti tahu bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Segala didikan, segala ajaran, segala nasihat itu pasti untuk kebaikan Kevin. Karena satu kebanggaan orang tua adalah bisa melihat anak-anak boleh berhasil. Dan saya yakin itu semua menjadi kebanggaan orang dan kerinduan orang bahwa kesuksesan, keberhasilan anak-anak itu adalah satu hal yang orang tua harapkan dan orang tua idamkan. Dan puji Tuhan, saat ini mau panggil menyanyi cuman keluarga besar sekali, tidak cukup ditambah, jadi mungkin cuman Papa, mama, kakak adik. Cuman Mana kirei? Oma deng oma. Kirei. Oma. Nah, papa deng oma. Nah, kirei. Oma. Mana oma? Mau dengar oma pe suara toh?
kasih, itulah kesaksian yang boleh disampaikan oleh keluarga sehubungan dengan sukacita Iban yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga, di mana pemuda Kevin tepatnya hari kemarin ditambahkan usia setahun oleh Tuhan sehingga ada di usia yang ke-18 tahun. Dan juga kepala keluarga Bapak Hani Kalimpongan tadi diungkapkan bahwa awal bulan September juga menikmati sukacita iman atas bertambahnya usia setahun. Sehingga yang pasti sebagai keluarga Kristen bersyukur untuk setiap kebaikan kasih Tuhan yang tadi diungkapkan oleh ibu rumah tangga, bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Karena memang yang namanya kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan. Siapapun kita tidak akan dapat menambahkan usia sejengkal pun buat kehidupan kita. Hanya Tuhan. Karena seringkali kita seperti bahasa Yesaya, kadang kita merancang sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi bahasa firman dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Itu bahasa firman. Karena kita semua pun memang mengerti bahwa apa yang mau diungkapkan oleh Yesaya terhadap kehidupan umat Israel yang sesungguhnya ada dalam situasi yang sulit. Bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka diingatkan untuk mendekat lagi kepada Tuhan, supaya mereka tidak terus ada dalam penghukuman, tidak terus ada dalam kehidupan di masa pembuangan di Babel, tetapi mereka akan menikmati satu keselamatan. Tetapi semua itu adalah butuh proses. Prosesnya adalah bagaimana mereka tidak dibawa pada kehidupan yang selalu mendatangkan dosa, selalu mendatangkan murka Allah, tetapi bagaimana mereka mau ada bersama dengan Tuhan, tapi juga bagaimana mereka berupaya mau mendengar setiap petunjuk yang disampaikan oleh Tuhan. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan lalu, bahkan direnungkan oleh kita sepanjang minggu yang berjalan ini, bagaimana panggilan Tuhan kepada siapapun kita ketika dia mau katakan, kalaupun kita tidak ada makanan, kalaupun kita dalam kehausan, orang tidak harus membawa uang kita, orang tidak harus membayar, tetapi ajarkan dia untuk bagaimana kita bisa makan, kita bisa minum tanpa harus dengan uang. Supaya kita tidak hanya terpaku pada yang namanya materi semata untuk mau menggapai apa yang namanya keselamatan, tetapi kalau kita cari Tuhan, yang pasti segala sesuatunya akan disediakan oleh Tuhan. Sangat jelas diungkapkan oleh perikop bacaan kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena memang umat Israel di masa itu adalah umat yang seakan ada dalam kebimbangan dan keraguan karena situasi mereka. Dan tidak hanya mereka yang kadang ada dalam situasi seperti itu, yang mau diingatkan tentang cari Tuhan, tetapi juga kita yang ada di masa sekarang ini. Seringkali kita menjadi lapar dan haus. Tidak hanya dari segi makan dan minum. Dan langkah yang harus kita ambil bukan hanya
berpikir bahwa yang kita utamakan adalah bagaimana terus memenuhi apa yang kita mau, tetapi bagaimana kita berupaya untuk ada dan dekat dengan Tuhan, tentu lewat persekutuan ibadah. Karena memang ya, ketika kesempatan Tuhan beri buat kita untuk melangkah dalam tugas tanggung jawab seminggu lamanya beraktivitas, supaya di dalamnya kita boleh diberkati, kita boleh mendapatkan hasil untuk bisa menjawab apa yang orang butuhkan, apa yang orang rancangkan. Tetapi bagaimana dia memberi kita ruang dan waktu untuk sejenak ada dalam hidup bersama dengan Dia, supaya murka Allah tidak akan selalu ada. Sekalipun memang seperti yang diungkapkan oleh Mama Kevin tadi, bahwa ya, ketika Kevin mengalami kecelakaan pas sebulan yang lalu, bagaimana keluarga mau mengatakan bahwa itu adalah bagian ujian, bagian pembelajaran, tidak hanya keluarga tetapi juga kepada Kevin. Karena kata Daud dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Karena yang namanya orang muda tidak pernah luput dari godaan untuk melakukan sekehendak hati, keinginan sebagai orang muda. Karena kadang-kala orang berpikir bahwa ya, kemauan kita sebagai orang muda ya orang harus penuhi, orang harus lakukan. Karena memang juga Salomo katakan melalui pengkhotbah, bagaimana dia katakan, bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Kadang orang berpikir, yuk katu kasih kesempatan dia menikmati masa muda. Ketika kita memberi kesempatan, memberi ruang dan waktu, kalau itu masih ada dalam kehidupan takut akan Tuhan, tidak masalah. Tetapi bahayanya adalah ketika kita memberi kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya akan membuat masa depan yang dia jalani akan membawa pada kesurangan. Karena kalau Salomo katakan dalam pengkhotbah pasal 12 adalah akan ada masa pengadilan Allah. Kalau itu tidak dilakukan dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam hidup takut akan Tuhan, kita akan dibawa Tuhan dalam pengadilan dan akan dituntut apa yang sudah kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang baik? Ataukah justru kita telah melanggar setiap kehendaknya karena kita mau menuruti keinginan sebagai orang muda? Tetapi nasihat daripada perikop bacaan kita tentang carilah Tuhan selama dia masih berkenan ditemui, dan berupaya menjalani hidup sebagai orang muda yang betul-betul melakukan setiap petunjuknya dengan baik, maka yang pasti apa yang diharapkan mama papa dari Kevin itu pasti akan dinikmati dan dialami. Karena kata mama bahwa itu pembelajaran, itu satu ujian. Bukan tidak mungkin lolos ujian sekarang, akan ada lagi ujian yang mungkin lebih untuk semakin membentuk pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita tidak akan pernah jemu sebagai keluarga, bahkan kita semua sebagai umat yang percaya, supaya bagaimana kita pun akan berpikir bahwa bagaimana kita selalu berupaya melangkah menurut petunjuk Tuhan, supaya keselamatan yang dari Tuhan tidak akan lalu dari kita, tetapi akan dinikmati dan dialami. Dan semua itu kembali kepada kita. Tidak hanya buat Kevin, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga buat kita semua. Karena kita semua tidak ingin dikatakan sebagai orang fasik. Kita semua mau
kita akan disebut sebagai orang-orang yang percaya, orang yang ada dan dekat dengan Tuhan. Dan selagi kesempatan itu Tuhan berikan, mari kita jalani dengan kesetiaan menurut janji Tuhan. Mari kita wujud nyatakan dengan selalu menyendengkan telinga, selalu mau mendengar setiap seruan hanya kepada Tuhan. Maka yakinlah kita, sekalipun mungkin kadang kita harus tertindas, sekalipun kita harus berhadapan dengan gumul, tetapi sesungguhnya Dia akan selalu membuat kehidupan kita, bahkan bumi ini akan terus diairi sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bertumbuh dalam kehidupan yang setia dan taat, dan kita akan menikmati hasilnya. Hasil yang tidak hanya dari segi materi, tetapi hasil yang betul-betul mendatangkan selamat buat kehidupan kita, karena kita mau melakukan kehendaknya hari ini, besok, dan untuk selamanya. Banyak selamat tentu buat Kevin dan keluarga, tapi juga untuk kita semua. Amin. Kita akan nyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan sementara kita akan memberi persembahan, mari kita angkat pujian dengan melakukan dalam Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Kita menyaksikan ada kue yang tentu disiapkan oleh kaum keluarga buat anak kekasih Kevin. Yang pasti ya, ini tidak sekedar pajangan, tetapi yang pasti ada makna tersendiri di dalamnya. Karena itu ya diundang Kevin bersama keluarga. Oke. Dipersiapkan, mari orang lakukan selamat ulang tahun. Angka 18 sudah dipasang. Dan yang pasti banyak harapan dari Kevin yang tentu ada dalam benaknya sebagai bagian pasti cita-citanya untuk ke depan. Dan karena itu ya silahkan make a wish untuk Kevin menyampaikan harapan kepada Tuhan. Harapan. Harapan dulu for mama dan papa. Oh, langsung tiup lilin. Banyak selamat buat Kevin atas anugerah Tuhan menikmati usia yang ke-18 tahun. Kalau Bapak Hani 50. Oh, Tanggal 3 September. Tanggal 3 September. Ya. tahun emas. Itu. Iya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kebaikan kasih-Mu sungguh kami nikmati dan alami di malam hari ini. Bersama jemaat-Mu kolom 4 Yudea Paldua, kami ada di tengah keluarga Kalengkongan Mumu. Di dalamnya ada sukacita yang mereka nikmati ketika pemuda Kevin boleh ada di usia yang ke-18 tahun, tepatnya hari kemarin. Tapi juga kepala keluarga Bapak Hani pada awal bulan September menikmati usia yang ke-50 tahun. Dan sungguh kami merasakan kebahagiaan bersama dengan keluarga ketika persekutuan ini kami boleh dibawa dalam pemahaman tentang firman-Mu, bagaimana kami mampu untuk selalu mencari Tuhan dalam segenap kehidupan kami, karena kami tahu bahwa segala rancangan yang ada dalam hidup kami bukanlah karena keinginan kami, tetapi sesungguhnya kami percaya itu ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan pasti mau merancang kehidupan kami yang baik, yang akan mendatangkan keselamatan ketika kami berupaya selalu mencari Tuhan.
Kami selalu ada dan dekat dengan Tuhan supaya kami tidak akan terjebak oleh dosa sebagaimana penghukuman buat umat Israel. Tetapi kami menikmati keselamatan karena kami berupaya untuk mendengar setiap seruan yang hanya dari Tuhan. Dan bagaimana juga sebagai seorang muda, untuk pemuda Kevin akan berupaya sedapat mungkin mengikuti petunjuk-petunjuk orang tua yang ada untuk boleh menikmati kehidupan masa muda yang selalu ada dalam campur tangan Tuhan. Karena untuk mempertahankan sikap yang baik, untuk mempertahankan kelakuan menjadi hal yang membanggakan, itu tidaklah mudah. Ketika dipengaruhi dengan situasi dan kondisi, bahkan adanya teman-teman di sekitar yang kadang harus mengajak, menggoda, maka yang pasti tidaklah mudah untuk dia menghadapi semuanya itu. Tetapi dia sadar betul bahwa bagaimana dia akan menjalaninya dalam kesetiaan, karena dia mau hidup takut akan Tuhan. Karena itu Bapa berkenan membentengi pemuda Kevin dalam dia menapaki perjalanan kehidupan di usia 18 tahun. Jadikan dia sebagai pribadi orang muda yang dengar-dengaran, yang betul-betul memiliki kehidupan yang selalu bersandar kepada Tuhan, selalu mengikuti apa yang baik, maka menjadikan dia sebagai pribadi orang muda yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga di usianya yang ke-18 tahun semakin membentuk dia untuk menjadi pemuda gereja yang betul-betul mau aktif dalam setiap bentuk persekutuan yang ada, dan menjadikan dia sebagai seorang muda yang akan diteladani dalam segenap langkah kehidupannya. Demikian pun Bapak ketika Kepala Keluarga Bapak Hani Kalengkongan, Tuhan berkenan menambahkan usia setahun di awal bulan ini. Dia ada di usia yang ke-50 tahun. Tahun emas, dia boleh nikmati, dia boleh alami. Dan itu semua karena kebaikan kasih Tuhan yang juga memampukan Bapak Hani merasakan akan anugerah lewat bertambahnya usia. Ketika dia ada di usia yang ke-50 tahun, dia terus mau berkarya, dia terus berupaya menapaki tugas tanggung jawabnya dengan selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan dia pribadi sebagai kepala keluarga, sebagai suami papa yang terus menjadi contoh dan teladan karena sebagai imam. Karena itu di dunia kerja yang harus dia jalani, Tuhan terus berkati dan Tuhan terus pakai dia untuk bagaimana dia akan selalu melakukan apa yang baik, karena menjadi imam yang mampu menghantar seisi keluarga ada dan dekat dengan Tuhan. Tapi juga memberkati Ibu Kalengkongan Mumu dalam segenap langkah hidupnya sebagai pribadi, ibu rumah tangga, tapi juga mungkin di dunia kerjanya, dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai istri yang cakap, sebagai mama yang bijaksana mengurus keluarga yang ada, maka terus diberkati akan ibu yang ada, dipakai dia untuk bagaimana dia boleh melakukan segala sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan seisi keluarga. Tapi juga anak kekasih adik daripada Kevin, Kirai, dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pelajar yang pasti dia berupaya untuk bagaimana dia pun akan dengar-dengaran, bagaimana dia pun akan hidup bergelut ada dan dekat dengan Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati, menyertai Kirai, sehingga diyakini kesuksesan juga akan menjadi bahagian kehidupannya. Seutuhnya kaum keluarga, oma, bahkan mungkin kaum keluarga lainnya yang boleh ada bersama dalam sukacita iman di tengah keluarga Kalengkongan Mumu.
Diberkatilah mereka semua yang boleh meluangkan waktu untuk ada bersama dengan kami lewat persekutuan yang bersyukur. Tapi juga memberkati seutuhnya jemaat kolom 4 dalam tugas tanggung jawab yang ada, pribadi lepas pribadi dari anak sekolah minggu, remaja pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, tapi juga para lansia yang ada. Bagaimana mereka menikmati setiap anugerah karya Tuhan dalam langkah hidup yang ada. Maka diberkati dan dipakai kami semua untuk menjadi alat-Mu dalam tugas tanggung jawab yang ada, sehingga segenap kerja dan pelayanan yang dijalani biar kiranya berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkati masing-masing kami dengan sehat dan kuat, tapi juga sejahtera adanya. Memberkati akan pelayan khusus yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu kolom 4, biar kiranya kasih Tuhan akan selalu menopang akan tanggung jawab kerja dan pelayan khusus yang ada. Bapak Penatua Chris Hombuko, tapi juga Pak Diaken Jeffrey Delarue, dan mereka semua yang juga terlibat secara langsung dalam tanggung jawab dan pelayanan. Berkati kiranya perangkat pelayanan yang ada, Pak Penatua, Pak Diaken, Tuhan beri sehat dan kuat, beri semangat, termasuk keluarga masing-masing mereka. Tuhan yang kiranya akan selalu bersama dengan mereka dalam tanggung jawab dan pelayanan yang ada, membuat sukses ketika mereka selalu mendapatkan topangan dari semua anggota jemaat yang ada. Tapi juga memberkati akan pengurus, bahkan koordinator pria kaum bapak yang ada di kolom 4 ini. Ketika mereka pun terlibat secara langsung dalam persekutuan yang ada, Tuhan pakai kiranya akan pria kaum bapak yang ada, sehingga melalui koordinator yang ada, melalui UPK yang ada, mereka boleh saling support dengan kerja pelayanan yang ada, sehingga diyakini dalam tangan kasih Tuhan mereka akan selalu mau memberi diri untuk mewujud nyatakan kerja pelayanan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi juga mereka yang mendukung akan jalannya ibadah di saat ini. Kami pun berdoa untuk MC Ibu Aleta, biar kiranya kasih Tuhan akan selalu memampukan Ibu Aleta dalam segenap tugas tanggung jawab dan kepelayanannya, tetap memberi dia sehat, kuat, semangat, bahkan memberi dia anugerah dan berkat dalam segenap langkah hidupnya, sehingga diyakini segenap pemberian diri dalam kerja pelayanan semuanya diperhitungkan Tuhan. Dan melalui persekutuan ini kami pun semua telah memberi persembahan. Berkati dan kuduskan semua bentuk persembahan yang telah dikumpulkan, biar kiranya persembahan ini dapat menopang setiap pelayanan yang ada, dan kami semua tidak kekurangan keuntungan. Ini doa kami Tuhan, persekutuan kami, permohonan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Namun ketika ada gumul, ada beban hidup yang harus dialami anggota jemaat kolom 4, entahkah karena dalam keadaan sakit, dalam gumul kehidupan pribadi dan keluarga, biar kiranya Tuhan ambil alih dan Tuhan beri jalan keluar, sehingga diyakini mereka yang bergumul, mereka yang berada dalam kondisi yang lemah akan dipulihkan hanya oleh kuasa darah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Diundang berdiri, kita akan akhiri persekutuan ibadah kita sambil kita
melakukan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, akan memberkati sukacita hari ulang tahun yang ke-18 dari pemuda Kevin, tapi juga Bapak Hani dalam keluarga Kalengkongan Mumu, memberkati seisi keluarga, tetapi juga kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tetap berdiri, mari berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga, karena kami yakin bahwa Tuhan sudah menyertai, memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Ibadah persekutuan kolom 4, ibadah Ria Pembapa, bahkan syukur keluarga. Pada tanggal 3 September, Bapak Hani Kalengkongan boleh menginjak usia 50 tahun, dan anak kekasih Saudara Kevin pada tanggal 22 September boleh menginjak di usia 18 tahun. Kami semua mengamini bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, terima kasih juga kalau pada malam hari ini lewat ibadah syukur di tempat ini kami boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi itu boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Bahkan terlebih ya Tuhan, Engkau mampu-mampukan kami untuk dapat memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Ibu Pendeta Fali Pelealu, Master Teologi, biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyertai, memberkati dia di dalam tugas pelayanan dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan senantiasa akan memberi kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh dia alami. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan keluarga besar Sampul Pelealu. Dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan, bagi kaum keluarga di tempat ini yang boleh menyediakan tempat untuk kita beribadah. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati kehidupan keluarga Kalengkongan Mumu. Bapa di surga, begitu juga kami semua yang boleh mengambil bagian untuk beribadah pada malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa, sebentar ketika keluarga akan membagi berkat bagi kami yang merupakan makanan jasmani, biarlah ya Tuhan, sebelum kami mencicipinya, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga. Tuhan mengkuduskan tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami, kami akan mendapat kekuatan yang baru, yang berasal daripada Tuhan, dan semuanya itu akan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami,
kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menyertai kami semua. Terima kasih, haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat para undangan yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan baik. Dan mengatasnamakan Majelis Kolom serta seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim, Ibu Pendeta Fali Pelealu, Master Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, bahkan telah mendoakan kita. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati tugas pelayanan Ibu dimanapun Ibu pergi dan berada, serta Tuhan juga akan menyertai, memberkati keluarga besar Sampul Pelealu, dimanapun keluarga pergi senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat undangan yang boleh hadir beribadah malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati kehidupan kita semua, dan juga kepada keluarga Kelengkongan Mumu diucapkan terima kasih sudah boleh menyediakan tempat untuk kami jemaat Kolom 4 dan Pria Kumbapa boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Dan sekaligus saat ini saya pribadi mohon maaf kepada keluarga karena pada waktu ulang tahunnya Pak Hani diinformasi bahwa ulang tahun pada tanggal 3 September ulang tahun yang ke-59. Saya salah tulis. Bertaruh 50, juga bertaruh 59. Mari itu merupakan berkat juga. Pak Hani boleh umur panjang. Jadi Pak Hani mohon maaf. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman. Namun sebelumnya diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan, Ibu Megi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali. Mengatasnamakan keluarga, saya pertama-tama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena atas berkat kasih dan anugerah Tuhan, maka ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan situasi dan kondisi, dengan cuaca yang begitu baik. Itu semua hanya karena berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua, terutama kami keluarga. Dan puji Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan baik. Mengatasnamakan keluarga pun menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Fali Pelealu yang sudah membawakan firman, bahkan sudah mendoakan kami keluarga, terlebih khusus anak kami Kevin. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pelayanan, bahkan memberkati keluarga besar Sampul Pelealu, suami dan anak-anak yang ada. Tuhan senantiasa memberkati. Dan
Terima kasih juga buat pelayan khusus yang sudah boleh mengatur jadwal ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati. Juga kepada MC yang sudah menuntun ibadah pada malam hari ini, Ibu Aleta Sumesei, Tuhan juga senantiasa memberkati. Dan terlebih khusus juga buat Bapak, Ibu, saudara pemuda, remaja, bahkan saudara-saudara yang boleh hadir pada malam hari ini, boleh meluangkan waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama dengan kami keluarga. Tuhan senantiasa memberkati torang semua. Dan sebagai informasi, nanti mungkin untuk pada saat makan nanti ada di bawah. Karena kalau mau atur di sini agak terlalu sempit, jadi nanti orang sama-sama turun ke bawah. Demikian ucapan terima kasih kami. Tuhan senantiasa memberkati orang semua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk penyampaian informasi dari Dipra, Bapak, Ibu, dari sekolah minggu dulu. Sekolah minggu kata nanti disampaikan lewat WA. Pemuda remaja, wanita kaum ibu. Berita untuk kaum ibu bertempat di rumah Ibu Lydia Delaru Rotin Sulu dan yang akan menjadi kadim Ibu Aleta Sungai Sumese. Sekali lagi untuk ibadah WKI kita akan bertemu hari Rabu jam 7:30 di rumah Ibu Lydia Delaru Rotin Sulu dan yang akan menjadi kadim Ibu Sungai Sumese. Terima kasih. Selanjutnya pria pembapa. Pria pembapa. Terakhir majelis kolom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita bisa dipertemukan lagi pada hari ini Sabtu 23 September 2023 berkaitan dengan ibadah kolom 4 yang bertempat di keluarga Kalengkongan Mumu sekaligus dengan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Hani Kalengkongan. Dan lebih spesial lagi berkaitan dengan syukur keluarga karena hari ulang tahun dari pemuda Kevin yang ke-18 tahun pada kemarin hari Jumat 22 September 2023 sekaligus ucapan syukur yang tertunda Bapak Hani Kalengkongan karena waktu jadwal ibadah tanggal 3 di sini Bapak Hani ada Tugas kerja, sehingga di change sehingga hari ini boleh ucapan syukur sekalian. Dan informasi kepada kita sekalian, hari ini 23 September 2023 adalah hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Utara. Karena kita bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, tentu kita juga bersyukur bersama-sama masih boleh tinggal di tanah Sulawesi Utara. Dan terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta Pali Belialu NTH selaku Ketua BPMJ Geming Budiapal II yang sudah bersedia menjadi Kadin pada ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati keluarga Sampul Belialu secara pribadi, bapak dan anak-anak. Ini adalah pelayanan mimbar yang kedua di kolom 4. Karena bulan depan sudah bergantian pelayanan mimbar. Jadi bulan Oktober jika ada hari ulang tahun
kita akan undang Pendeta Rima, itu sesuai hasil keputusan sidang. Selanjutnya, informasi penting, besok hari Minggu tanggal 24 September 2023 kita akan masuk ibadah subuh jam 5.30 karena torang mau menyanyi. Lagu yang sudah saya siapkan adalah Mujizat Itu Nyata. Jadi mari orang hadir besok supaya semua terima mujizat. Amin. Orang hadir. Kemudian besok juga ada doa di mimbar, yaitu celengan kasih dari kolom 4. Jadi bagi keluarga yang belum memberikan celengan kasih masih ada kesempatan malam ini. Karena kalau enggak, syukuran tunda bulan depan. Jadi masih ada, tadi saya sudah lihat Pak Diaken sudah muat di grup. Mungkin masih ada keluarga yang berkerinduan untuk memberikan, disilakan ya. Jadi dan untuk ibadah kita minggu depan pada hari Minggu depan juga sebulan depan, karena tanggal 1 Oktober 2023 sesuai jadwal akan bertempat pada keluarga Tanah Kota Mata Udila, dan yang akan menjadi kadin Bapak Diaken Jeffrey bilang. Jadi dan yang akan menjadi MC keluarga Kalingkongan Mum. Jadi kita akan baku data lagi di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 19.30. Terima kasih buat keluarga yang sudah menerima kami untuk beribadah pada malam hari ini. Dan terima kasih buat semua anggota jemaat kolom 4 yang sudah beribadah pada malam hari ini, bahkan undangan sekalian. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi keuangan dari Bapak Diaken. Ada lagi kotek yang belum bastor tuh kupon dari pemuda boleh diselesaikan karena orang memulai pengambilan tanggal 28 sampai 30 September ya. Demikian informasi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pundi 1 sebesar Rp240.000, pundi 2 sebesar Rp236.000. Untuk kehadiran kita malam hari ini, bapak-bapak 4 orang, ibu-ibu 8 orang, pemuda 1 orang, remaja 1 orang, anak sekolah minggu 2 orang, 16 orang. Terima kasih Tuhan Yesus.